Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia bersama polemikus Islam. Dan mari kita terus mendukung mereka di dalam doa supaya mereka terus diberikan hikmat oleh Tuhan. Ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Muslim? Salah undang. Turun aku. Kamu yang undang. Iya, turun aku. Enggak, kamu lagi siaran sama aku. Saya juga siaran ini. Kamu juga siaran kan, kamu yang mengundang. Gimana sih? Beda. Bude, saya tanya, kamu Muslim nggak? Ya. Oke, aku bacakan hadis ya. Nih, Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi. Dia berkata, wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia sudah dewasa. Hadis riwayat Muslim. Bude, yang saya tanya begini, berarti di dalam Islam boleh seorang wanita dewasa menyusui pria dewasa yang bukan suaminya? Dalam bentuk apa dulu? Ya ini kan ada seorang namanya Sahlah binti Suhail. Sahlah binti Suhail ini kan istrinya dari Abu Hudzaifah. Nah, Abu Hudzaifah ini punya pelayan laki-laki, sudah dewasa. Nah, karena pelayannya ini keluar masuk rumah. Itu hadis riwayat Muslim ya? Iya, hadis riwayat Muslim. Boleh lah. Berarti misalnya kamu nih, ya kan? Wanita dewasa. Ya. Terus suami kamu punya pelayan laki-laki yang sudah dewasa. Ya. Nah, berarti kamu boleh menyusui pelayan kamu yang laki-laki itu yang sudah dewasa. Ya karena apa dulu? Kan gitu. Biar suaminya nggak cemburu. Oh, ya nggak boleh lah. Kenapa? Gimana sih? Ini kan latar belakangnya. Gila. Bukan ini. Enggak. Gini loh, Bude. Ini latar belakangnya. Coba terima dulu biar kita match dulu. Boleh. Nah, ini latar belakangnya. Si Sahlah ini kan ngadu. Si Sahlah binti Suhail ini kan ngadu kepada Rasulullah. Bahwasanya Salim ini sering keluar masuk rumah. Dan itu membuat Abu Hudzaifah cemburu. Nah, lalu ngadulah ini Sahlah ini. Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu. Maksudnya cemburu. Karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal Salim itu adalah pelayannya dia sendiri. Maka Nabi bersabda, susuilah dia, si Salim yang sudah dewasa itu. Ya kan? Nah, Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya? Padahal dia telah dewasa. Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Nah, di hadis-hadis lain, yang riwayat-riwayat lain dikatakan bahwa setelah disusui itu Abu Hudzaifah tidak cemburu lagi. Nah, berarti kayak gini kejadiannya nih. Misalnya taruhlah kamu adalah Sahlah binti Suhail. Terus kamu punya suami namanya Abu Hudzaifah. Nah, suami kamu ini punya pelayan laki-laki. Nah, pelayan laki-laki ini sering keluar masuk ke rumahmu lah. Kamu lagi pakai anduk atau lagi pakai apa. Itu buat suami kamu Abu Hudzaifah ini cemburu. Nah, lalu kamu mengadulah kepada Muhammad. Wahai Rasulullah, di wajah suamiku cemburu. Karena pelayan laki-lakinya itu sering keluar masuk. Nah, di sini dikatakan, susuilah dia. Berarti boleh kamu menyusui seorang pria dewasa? Enggak. Bingung. Kalau enggak berarti kamu enggak menentang sabda Rasul kalau begitu. Aku boleh kan suaminya yang menyusui. Boleh lah, katanya kan suaminya yang suruh menyusui. Waduh. Loh, suaminya disusui. Bukan suaminya, pelayan dari suaminya. Kalau suaminya ya nggak masalah. Gini loh, yang disuruh kamu menyusui. Aku kurang paham loh. Aku jelasin lagi pelan-pelan ya. Yang nonton di rumah aku jangan dihujat ya. Aku juga kan kurang tahu. Ya, oke. Aku jelasin pelan-pelan nih. Ada seseorang namanya itu Sahlah. Oke? Sahlah ini seorang wanita yang sudah bersuami. Nah, nama suaminya itu adalah Abu Hudzaifah. Sampai sini paham?
Paham. Oke, Abu Huzaifah ini punya pelayan laki-laki, namanya Salim. Iya. Nah, Salim ini sering keluar masuk rumah, namanya kan pelayan. Iya. Istilahnya pembantunya gitulah ya. Hmm. Nah, dia keluar masuk rumah, dilihatlah si Abu Huzaifah ini kadang lagi pakai anduk lah atau gimana, ngeliat terus lah setiap hari. Nah, akhirnya Abu Huzaifah ini cemburu. Ya, terus? Nah, lalu si Sahlah ini ngadu, wahai Rasulullah, sungguh saya bacakan ya, sungguh saya melihat di wajah Abu Huzaifah, yaitu suaminya dia sendiri, ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Yeah. Maka Nabi bersabda, susuilah dia, si Salim itu. Terus? Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Kan udah dewasa nih, kok disusuin? Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa. Di dalam riwayat-riwayat yang lain dikatakan, setelah disusui itu, Sahlah datang lagi kepada Rasulullah dan berkata, wahai Rasulullah, sekarang kecemburuan atau raut di wajah Abu Huzaifah itu sudah tidak ada lagi. Nah, pertanyaan saya nih kepada kamu, sebagai seorang muslimah ya kan, berarti boleh dong seorang muslimah menyusui pria dewasa yang bukan suaminya? Boleh. Boleh? Waduh, seriusan? Rasul. Oh boleh, saudara-saudara. Kan perintah Rasul kan? Tapi kalau laki-laki kalau sudah dewasa disusui wanita dewasa itu, nanti apa enggak terjadi yang bukan-bukan? Kan itu kan atas izin perintah Rasul juga. Dia kan cuma melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul kan? Oke, nah sekarang aku tampilkan lagi hadisnya nih. Ini hadis lain ya, karena hadisnya kan bukan cuma satu nih. Nih. Nah nih, dari Aisyah. Ya, ini hadis riwayat Muslim nomor 1452. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, yang pernah diturunkan dalam Al-Qur'an adalah bahwa 10 kali penyusuan menyebabkan adanya hubungan mahram. Kemudian hal itu dihapus menjadi 5 kali persusuan. Kemudian Nabi SAW wafat dan keadaan masih seperti itu. Tahu nggak ini? Jadi boleh menyusui 5 kali susuan? Nggak tahu, aku takut salah ngomong, aku asli takut. Takut salah ngomong. Oke lah. Tapi kayaknya tadi saya dengar ada suara ini. Suamiku. Oh suami, itu bagaimana pendapat suaminya Kak? Katanya boleh. Boleh. Berarti misalnya nih suamimu punya, taruhlah apa ya, semacam pelayan gitulah ya. Suamimu taruhlah bos lah, juragan gitu ya. Nah terus dia punya pelayan nih. Nah pelayan itu kan namanya pelayan kan bebas-bebas aja masuk rumah kan. Suruh ini suruh itu kan masuk-masuk aja dia kan. Nah berarti boleh ya kamu menyusui pelayan itu ya? Aku takut salah ngomong, aku takut dihujat. Aku salah ngomong. Udahlah, aku takut. Jangan dipaksakan lah. Aduh, pergi dia sudah. Dia yang ngajukan permintaan ke sini loh. Aduh. Ini pasti bani-bani perekam layar udah ngerekam semua nih pasti. Silakan teman-teman upload lah di TikTok kalian ya, di beranda-beranda kalian ya. Jadi kalau kalian punya TikTok itu sebenarnya satu senjata pamungkas teman-teman untuk memberitakan sesuatu, ya kan? Karena zaman dulu yang punya TV itu cuman artis. Kalau zaman sekarang semua orang punya TV, yaitu TikTok ini. Jadi semua orang tinggal ngomong aja di depan layar udah kedengeran ke seluruh Indonesia gitu. Ya, jadi kalian gunakan itu. TikTok kalian itu, ya mungkin kalau TikTok kalian asli nanti nggak enak sama temanmu kan, ya kan? Kalau TikTok kalian asli, kamu kenapa sih kok upload seperti itu kan? Tapi kalau TikTok kalian macam namanya aja sang penonton, nah gitu, atau namanya tukang nyimak, nah kalau gitu kan pasti itu cocok itu akun-akun yang seperti itu. Karena saya juga mengerti keadaan kalian ya. Kalian punya teman lah, pastikan teman kantor lah, teman kerja lah, teman ini tentu saja kalian menjaga lah. Nah, kalau seperti saya ini kan saya sudah rela-rela saya hilang segala macam teman apa segala macam, ya resiko gitu kan. Seperti itu. Oke, kita naikkan lagi. Ya, tolong ya teman-teman, tolong yang Kristen jangan naik dulu.
Putri Rembulan Shop, Muslim Bang. Halo? Halo, Muslim Bang? Halo, Muslim Bang? Iya, Muslim. Kenapa, Bang? Iya, banyak trompet telolet itu apa itu, Bang? Oh, enggak ada trompet, Bang. Ada kayak telolet gitu, bis kayaknya ya. Oh iya, bis Bang, bis Bang, ya, Bang. Oke. Jadi ini, Bang. Jadi Abang tadi sudah menyimak ya? Iya. Ya, jadi hadis ini udah pernah Bang baca? Udah pernah. Sudah pernah Bang baca. Ya, nah, bacakan lagi ya. Oke, saya bacakan lagi ya. Artinya, Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi SAW. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya sendiri." Maka Nabi bersabda, "Susuilah dia." Sahlah berkata, "Bagaimana mungkin saya menyusuinya? Padahal dia telah dewasa." Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, "Sungguh saya telah mengetahuinya kalau dia telah dewasa." Jadi menurut ayat ini boleh ya seorang wanita muslimah menyusui pria dewasa yang bukan suaminya. Betul? Itu salah, Bang. Kok salah? Oke, coba silakan jelaskan, Bang. Kita kasih kesempatan mereka jelaskan. Ya. Itu kan ceritanya gini, Bang. Itu tentang saudara susun, Bang. Saudara susun itu maksudnya gini, Bang. Saudara misalnya kan sayap saudara susun itu kan di dalam apa itu ya, keluarga di dalam keluarga itu kan maksudnya. Waduh. Sebentar. Ini makin kacau. Sebentar, Bang. Sedikit. Gini. Abang saya tanya dulu nih. Abang ngerti nggak siapa itu Sahlah binti Suhail, siapa itu Abu Hudzaifah, dan siapa itu Salim? Oh, ngerti, Bang. Oke, sekarang saya tanya, apa hubungan Abu Hudzaifah dengan Sahlah? Itu saudara, Bang. Saudara. Aduh, itu suami istri. Gimana sih? Gini, Bang. Sebentar, saya ulangi dulu. Apa hubungannya Sahlah dengan Abu Hudzaifah? Itu suami istri, Bang. Suami istri. Iya. Oke, Sahlah dan Abu Hudzaifah suami istri. Nah, lalu Salim itu siapanya? Itu saudara yang disusun saudara susun itu, Bang. Sudah gimana? Karena Salim ini pelayannya Abu Hudzaifah, Salim ini tentulah keluar masuk rumah. Namanya pelayan. Pelayan kan memang tugasnya kan beresin segala pekerjaan bosnya. Iya. Nah, dia pastilah keluar masuk rumah. Nah, itu membuat yang bosnya ini malah cemburu. Nah, datanglah istrinya kepada Rasulullah mengatakan, "Sungguh saya melihat di wajah Abu Hudzaifah, suaminya dia sendiri itu, ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya." Maka Nabi SAW bersabda, "Susuilah dia, si Salim itu." Maka Sahlah berkata, "Bagaimana mungkin saya menyusuinya, wahai Rasulullah? Padahal dia sudah dewasa." Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, "Sungguh saya telah mengetahui kalau dia sudah dewasa." Jadi menurut hadis ini, berarti bolehkah seorang perempuan muslimah menyusui laki-laki yang sudah dewasa yang bukan suaminya? Boleh nggak? Tidak boleh, Pak. Loh, ini apa? Ini apa yang kau baca ini apa? Maksudnya itu maksudnya jangan seperti itu, Bang. Itu maksudnya diberi perhatian. Kalau cuma diberi perhatian, ngapain dia bilang dia sudah dewasa? Aduh, dia sudah dewasa nih. Gitu, Bang. Bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia sudah dewasa? Yang artinya susun itu kan bukan kita menyusui, Bang. Itu kan artinya kan diberikan perhatian, diberikan itu kan gitu, Bang. Itu juga dari mana ceritanya menyusui itu artinya memberikan perhatian. Berarti kalau ada seseorang yang perhatian sama saya, berarti dia harus nyusuin gitu. Ada aja kamu tuh. Ada aja gitu, Bang. Gini loh, Bang. Mati orang terpingkal-pingkal gara-gara kamu loh, jawabanmu loh. Gini loh, Bang. Yang artinya kan susun itu kan saudara susun itu, Bang. Yang siapa itu saudara susun. Oke nih, saya tampilkan nama kamu lah. Nih, lihat nih. Nih. Saya bacakan nama kamu ya. Nih. Sebentar. Waduh, lupa saya download. Jadi mengenai persusuan orang dewasa itu ada lagi riwayat-riwayat yang lain gitu loh. Bukan cuma ini. Iya, bahwasanya Aisyah itu juga pernah berkata mengenai hal ini.
Nah, gini loh Bang, maksudnya kan itu kan Julian Suson Bang. Itu saudara sesusu Bang itu Bang. Yang menyus itu Siapa kan, saudaranya coba? Yang siapa yang saudaranya siapa? Yang tadi itu siapa itu? Siapa? Yang tadi yang Sasa apa itu? Orang Siapa kamu ya? aja nggak paham. Bukan Gitu. Yang tadi siapa sih? Siapa sih itu? Lupa Yang tadi sih, siapa? Bacakan tadi gitu. Ya udah kami sendiri yang baca. Kalau saya yang baca jadi kamu nggak tahu apa-apa. Kami baca dah. Kalau saya dari tadi yang baca saya terus malah jadi saya yang tahu. Kamu nggak tahu apa-apa. Yuk. Siapa ini? Kalian kan atau kamu dengerin dulu lah ceramahnya ya Khalid Basalamah ya. Dengerin. Beliau waktu bayi diambil oleh istri Abu Hudzaifah. Dan tidak jelas siapa ayah dan ibunya Abu Hudzaifah si Salim ini. Nggak jelas, bayi dijual di pasar budak. Datanglah tadi Saliyah radhiyallahu anha bin Yaman membeli. Lalu dia bawa pulang, digendong-gendong lah si Salim ini. Berjalan waktu, gitu kan, sampai Salim mulai balik. Akhirnya istrinya Abu Hudzaifah ini mulai mau bertanya hukum. Ini gimana nih? Anak angkat tapi belum pernah disusuin. Dan ini tinggal serumah. Lalu dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, Salim telah seperti saya anggap anak saya sendiri. Melihat apa yang dia bisa lihat dari anak-anak saya, melihat saya. Tinggal serumah dengan saya, tahu semua yang berhubungan dengan rumah saya. Bagaimana hukumnya? Sementara saya sama Abu Hudzaifah berat untuk melepaskan dia. Kata Nabi SAW, susuilah dia. Tuh, dengar gak kamu? Dengar gak? Ini bukan saya yang ketawa, nanti jamaah yang ketawa nih, dengar nih. Makna di sini teman-teman, kalau antum baca ini, kalau antum ikutin dalam kajian di website sudah ada di Bulughul Maram bab di antara ulama tentang masalah sabda Nabi SAW arbi'i, susui si Salim itu. Halo Bang Fujian. Halo Bang, Assalamualaikum. Waalaikum. Oke Bang Fujian, abang muslim pasti Bang ya? Iya Bang, aku muslim Bang, tapi oke Bang. abang profilnya. Bang, ini Bang. Jadi ada sebuah hadis mengenai seorang wanita yang sudah dewasa disuruh menyusui laki-laki yang sudah dewasa, tapi laki-laki itu bukan suaminya. Oh boleh itu Bang, kayak gitu boleh? Ya makanya itu gue tanya sama abang. Tapi boleh loh Bang kalau ada duitnya Bang. Duit? Oh, duit. Nih Bang, aku bacakan dulu Bang ya. Nih, artinya Sahlah binti Suhail datang menemui Nabi SAW. Ya. Oke, Sahlah ini perempuan ya Bang ya, perempuan dewasa. Sudah ada suaminya, nama suaminya itu Abu Hudzaifah. Oke, dia berkata, wahai Rasulullah, saya melihat di wajah Abu Hudzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya. Maka Nabi SAW bersabda, susuilah dia. Oh, air susunya nempel. Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusui dia? Bagaimana mungkin saya menyusui dia? Padahal dia adalah pria yang telah dewasa. Maka Nabi SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui kalau dia telah dewasa. Nah jadi menurut hadis ini Bang, abang kan muslim nih, aku bertanya Bang. Berarti boleh Bang, seorang wanita muslim yang sudah punya suami menyusui laki-laki lain yang sudah dewasa yang bukan suaminya? Aku jawab Bang. Silakan. Boleh lah Bang, aku aja kadang nyusu sama istri orang. Buset. Gawat ini Bang, buset. Oke, aku nggak tanya abang nih. Misalnya gini, abang punya istri nih, ya. Nah, abang punya pelayan laki-laki, anak buah lah, punya tangan kanan abang, ya. Nah, karena orang itu tangan kanan abang, pasti keluar masuk rumah kan bebas dia. Ya. Kunci abang kasih, ya kan? Jangankan masuk rumah, masuk kamar, semana masuk, namanya anak buah, anak tangan kanan kan? Nah, akhirnya karena dia sering keluar masuk itu, abang ini kadang-kadang cemburu. Nah, terus istri abang itu datang kepada Rasulullah, bilang begini, wahai Rasulullah, saya melihat di wajah Fujilian ini ada raut cemburu di wajahnya sehubungan dengan anak buahnya yang sering masuk rumah. Nah, kemudian di sini dikatakan Muhammad mengatakan susuilah dia. Nah, lalu Sahlah berkata, umpamanya istri abang ini berkata, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia pria sudah dewasa. Aku jawab nih, lalu aku udah tahu ini, aku jawab ya. Aku bilang sama karyawanku itu, binimu cantik nggak? Kalau cantik tukar susu. Bahaya Bang, gawat nih abang. Berbahaya. Bang, tapi kita nggak ngomong masalah pribadi Bang. Banyak kan orang sifat-sifatnya beda-beda kan Bang. Ada orang yang seperti adik. Kita maksudnya ngomongin Islam nih Bang. Dalam ajaran agama Islam itu boleh nggak Bang kayak gitu Bang? Ya kalau dalam ajaran agama Islam ya nggak bisa lah Bang. Tapi hadisnya bunyinya begini loh Bang.
Tapi mungkin seperti ini bang. Tapi mungkin namanya kita menolong orang yang lagi kehausan itu berpahala bang. Bang, kan ada air putih bang. Loh, abang lucu. Betul ada air putih. Tapi kalau yang meminta itu pengennya susu, kalau nggak dikasih tapi kita punya susu berdosa bang. Bang, masalahnya bang, kalau perempuan dewasa bang, ada laki-laki dewasa nyusui perempuan dewasa, apa yang akan terjadi bang? Yang pasti bang, aku pun pernah juga nyusu kayak gitu loh. Oke, bang. Ini aku putar sedikit ya bang ya, klipnya dari Ustaz Khalid Basalamah bang ya nih. Ya, aku suka. Teman-teman, kalau antum baca ini, kalau antum ikutin dalam kajian di website sudah ada di Bulu-Bulu Maram, Gimana bang? Apa? Ulangi. Makanya jangan ngomong dulu, sebentar bang ya, dikit aja sedikit. Paling ini cuma 30 menitan bang. Bab rodoah khusus bab menyusui ini. Khilaf di antara ulama tentang masalah sabda Nabi SAW arbi'i, susui si Salim itu. Salim ini sudah balik, gitu kan? Tuh, ya kan bang? Terima dulu. Aku jawab ya. Apa katanya? Susui si Salim ini. Terus Salim itu sudah balik. Udah. Mau dibilang Ustadz itu kan maunya kalau orang yang lagi kausan, susuilah biar kau tuh berpahala. Itunya bang maksudnya itu bang. Berarti bang, istri abang, kalau lagi ada pelayan abang nih, taruhlah dia angkat-angkat lah kan, angkat-angkat berat kan, haus lah kan. Aduh, bu majikan, bu bos, saya haus nih, bolehlah istri abang untuk nyusui dia? Ya, ada syaratnya bang, boleh, tapi minimal susu punya miliknya bagus ya. Bahaya bang Rima. Bang Rima. Bang, kita bukan ngomong masalah pribadi loh bang, kita ini ngomong masalah agama loh bang. Iya, kalau pribadi abang aku nggak tahu lah, aku tutup mata lah bang. Dalam ajaran Islam yang kutanya bang, apa boleh seperti itu? Jadi kutanya balik sama abang. Kalau abang lagi berada di suatu gurun pasir yang betul-betul panas kita bilang. Abang memang butuh air putih atau air susu, tapi kebetulan air putih nggak, tinggal susu yang ada di situ, ada wanita yang kita bilang airnya itu ada, bisa diminum. Kalau abang tidak meminum, abang bisa dipanggil malaikat, abang mati. Tapi kalau diminum, abang bisa minum, abang bisa hidup kembali. Tapi keadaannya bukan gitu loh nih bang. Enggak, ini aku tanya sama abang. Ini aku kasih pilihan sama abang. Abang kalau minum susu itu abang haram, abang berdosa. Enggak abang minum, abang mati. Oke. Itu kalau perkara seperti itu agak sulit bang, agak sulit. Gini, tapi masalahnya gini, ini Salim ini kan dia tidak sedang berada di padang pasir. Kita balik lagi ke Salim. Kalau saya pun tetap enggak bang, karena gini, air susu itu dia itu bentuknya bukan untuk meredakan haus bang, itu untuk bagi bang. Tunggu dulu, berarti abang jawab, abang pilih dipanggil malaikat, dipilih ke alam barza, apa abang hidup kembali, abang hidup sehat? Saya enggak milih bang. Harus abang pilih, nggak bisa harus abang pilih. Oke, pilihannya apa aja itu? Kalau abang minum, abang berdosa karena bukan muhrim. Kalau tidak abang minum, abang tersiksa. Ujung-ujungnya abang tidak minum bang, tidak minum. Berarti abang nggak bisa nge-lab lagi, abang nggak bisa main TikTok. Gini, masalahnya gini bang. Posisi Salim ini kan dia tidak berada di padang pasir. Tidak ada situasi yang mewajibkan dia untuk minum susu itu. Tidak ada situasi yang mendesak agar supaya dia itu agar bisa lanjut hidupnya karena minum susu itu. Iya kan? Nah makanya aku tanya tadi bang, sebagai ajaran Islam, kita nggak ngomongin, makanya agak serius dikit bang, nggak ngomongin orang per orang karena sifat-sifat orang beda kan. Menurut ajaran Islam nih bang, sesuai dengan hadis ini, bolehkah berarti seorang wanita dewasa menyusui laki-laki yang bukan suaminya? Bang, kalau abang cerita masalah hadis, tiap ulama nih hadisnya beda-beda loh bang. Berarti hadisnya meragukan bang? Dibilang meragukan tidak, tapi kalau kita ulama si A hadisnya begini, si B begini, si C begini. Tapi kalau pada dasarnya logikanya manusia hidup, apapun ceritanya, istri kita menyusui yang bukan lakinya atau bukan muhrimnya, itu memang nggak boleh. Tapi ini bang, sampai Sahlah itu ngomong begini, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah SAW tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui kalau dia telah dewasa. Berarti kan di sini bisa bang? Ya bisa, tapi gini bang, pada dasarnya intinya udah kita harus lihat yang masuk itu memang orang yang membutuhkan atau tidak. Kalau memang betul-betul orang yang membutuhkan, dia lapar, dia haus, memang cuma kita yang bisa menolong kita. Oke, bang, aku kasih info nih bang. Jadi ini perkara cemburu sebenarnya bang. Jadi di dalam hadis-hadis riwayat yang lain, karena bukan satu ini hadisnya bang, ada banyak itu. Dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari itu ada banyak. Jadi ceritanya itu begini. Suruh dulu penonton abang pindah kemari bang. Gini bang. Jadi
perkaranya ini biar dia itu tidak cemburu lagi. Di sini di atas 50 udah. Aku mau jawab. Aku nggak mau jawab. Ini masih 22. Masih 22. Oke lah Bang, aku pun nggak bisa maksa-maksa penontonku Bang. Masalahnya mereka punya HP masing-masing. Kan nggak bisa aku paksa-paksa. Pindah ke sana. Nggak bisa. Nah, sudah cepat. 50. Kita terima lagi teman-teman. Kita terima lagi Mecha. Kita kasih semangat dulu. Semangat teman-teman. Oke Bang, jadi ini perkaranya itu sebenarnya masalah cemburu. Cemana? Jadi gini. Jadi suaminya si Sahlah ini kan cemburu. Cemburu gara-gara pelayan laki-lakinya itu ya bebas-bebas keluar masuk rumah gitulah. Padahal dia memang pelayannya sendiri. Jadi serba salah lah istrinya ini. Loh itu kan pelayanmu. Dia masuk-masuk rumah kan gara-gara pelayanmu kok malah kamu cemburu gitu. Ngadulah dia kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, sungguh saya melihat di wajah Abu Huzaifah ada sesuatu karena keluar masuknya Salim ke rumah. Padahal dia adalah pelayannya sendiri. Maka Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana mungkin saya menyusuinya padahal dia telah dewasa? Maka Rasulullah tersenyum sambil bersabda, sungguh saya telah mengetahui bahwa dia telah dewasa. Nah, dalam riwayat-riwayat yang lain, Bang, bukan cuma nanya ini hadisnya, dikatakan keesokan harinya Sahlah itu datang lagi kepada Rasulullah mengatakan, sekarang kecemburuan itu, raut wajah cemburu itu sudah hilang dari wajah Abu Huzaifah. Jadi biar nggak cemburu lagi Abu Huzaifah itu, disuruh susui. Jadi, kutanya dulu sama Bang nih ya. Tanya sama Bang. Mana enak air putih sama susu? Iya enak air putih Bang. Aku tanya sekali lagi sama Bang. Mana enak air putih sama air susu yang dikandung istri kita? Ya enak air putih Bang. Aku nggak pernah ngerasain air ASI waktu aku kecilnya. Aduh Bang. Kalau bayi kita nyusu netek. Tapi nggak tahu rasanya kayak apa, udah lupa. Kalau udah dewasa nggak pernah lagi Bang. Abang sudah beristri? Iya. Abang sudah beristri? Iya. Mana enak air putih dari istri kita atau air putih dari dapur? Air putih Bang. Iya, air putih dari istri atau air putih dari dapur? Itu maksudnya. Ya lebih enak air putih dari dapur. Lebih enak air putih dari dapur. Kalau aku lebih enak air putih dari istriku, kalian setuju nggak di sini? Setuju nggak kalau air putih dari istri itu lebih enak ketimbang air dapur? Menurutku air di dapur. Air di dapur lebih murni. Kalau susu itu Bang gini. Kalau susu itu Bang cocoknya untuk bayi. Bang, kalau orang dewasa bahkan kena susu bisa sampai begitu ngerasa aneh rasanya gitu Bang. Itu namanya air susu udah umur 40 tahun ke atas Bang, udah sepet. Bahaya Bang ini Bang. Gawat ini dia nih. Tapi gini Bang, kita kembaliin loh Bang. Coba kita dengar penjelasannya Ustadz Khalid. Ini Bang. Tuh sambil kasih kipatnya saudara-saudara. Bang, percayalah Gipu tidak akan bisa melebihi Gipu di sini Bang. Tap layarku di sini lebih kencang Bang. Ya. Cuman kamu merasa kuat di situ. Bang, berapa di sana Bang? Berapa di sana? Berapa di sini? Belum berakhir semua itu, jangan. Lihat tuh makin kencang kan tempatku kan. Wah, lihat tuh udah jauh Bang. Kalah Bang, udah keok jauh. Ketinggalan Bang. Ini baru kata ALS lawan pesawat Bang. Buruk. Jadi kutanya kau dulu Bang Edis, kalau kau kalah nanti di akhir, apa mau kau buat? Kalau aku kalah, aku ngesot lah. Ngesot aku dari Amplas sampai Samosir, ngesot. Ya. Aku mau kalau kau kalah. Bingung dia. Aku mau kalau kau kalah. Kau kasih dulu kami hafalan doa untuk biar istri nggak marah kalau kami nyusu di luar. Bang, aku kasih ayat ada. Aku kasih ayat. Mau? Apa? Ada ayatnya. Biar istri nggak marah ada. Aku mau dengar ayatmu kalau penonton. Oke, baik. Kubacakan ya Bang ya. Kubacakan nih Bang. Anisa. Bentar ya. 24. Kubacakan ya Bang ya. Nih. Jadi kalau istri Abang nanti macam-macam kasih ayat ini. Tunggu jangan kau baca dulu. Kita main lagi. Oke, sambil baca kau. Baik. Ayo kita terima, kita jabanin dia. Kita jabanin sampai mana? Yuk. Ya. Artinya surat An-Nisa ayat ke-24. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapannya atas kamu, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu mencari istri-istri. Perhatikan nih Bang. Tunggu. Woi, kalian kasih aku mawar-mawar woi, budak.
Tapi teman-teman, memang kalau TikTok ini teman-teman, kalau nggak ada gip itu nggak semangat. Betul yang dibilang abang ini memang betul itu. Bikin semangat memang. Tapi walaupun nggak ada pun bang, tetap maju terus bang, jalan terus. Walaupun nggak ada orang kasih syukur. Tapi dinikahi bang, bukan berzina loh, dibilang ke depan istri ini. Dan dihalalkan bagi kamu di sini ada laki-laki bang ya. Dan dihalalkan bagi kamu, selain yang demikian itu, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah... Tunggu. Mana? Aku bilang, diharamkan, tapi kalau memang halal lah. Iya. Tadi kan abang bilang, gimana caranya biar istri-istri tidak marah kalau abang menyusu di luar, betul? Ya. Nah, makanya abang cari istri-istri dengan uang yang abang miliki. Nikah lagi? Iya, iyalah gimana? Ajaran tapi, apa punya? Bang, tapi abang muslim, gimana sih abang nih? Emang betul. Ini kita cakap serius ya dulu ya. Emang yang namanya istri lebih dari satu tuh boleh. Asal kita katanya harus bisa menyeimbangi. Tapi istri itu apa ridho? Bang, menurut Ustadz Abdul Somad. Tunggu stop. Wajib lah. Bang, menurut tunggu, belum digib lah, woi. Gib lah. Ya, menurut Ustadz Abdul Somad, apakah perlu minta izin kepada istri kalau ingin menikah lagi? Nah, Ustadz Abdul Somad mengatakan begini, kalau saya laki-laki pergi taruhlah ke luar kota atau kemana, saya mau nikah lagi di sana, perlukah minta izin kepada istri pertama? Tidak perlu, kata Abdul Somad. Kalau diceraikan kan tinggal talak saja. Misalnya abang gini, taruhlah abang pergi ke puncak Bogor, oke? Pernah kalah dia, bujang juga ini. Bang, abang tahu nggak? Kalau abang pergi ke puncak, misalnya abang lihat nanti, abang misalnya orang Arab nih, ya kan? Nah, abang pergilah ke puncak. Nah, abang lihatlah di situ misalnya ada gadis cantik. Tunggu, belum ada yang ngejip, tunggu. Jangan udah, jalan terus itu gipmu, Bang. Itu. Nah, gini. Jadi setelah itu abang ambil istri di puncak itu. Tapi dinikahi, Bang, bukan berzina loh, dibilang. Dinikahi, dikasih mahar. Sudah? Nah, sebulan kemudian abang mau pulang. Abang talak dia, abang ceraikan. Udah cerai ya? Kan sudah aku kasih maharnya. Boleh nggak begitu, Bang? Kan nikah kemarin, nikah. Cuman sebulan, udah abang talak aja kan. Kalau mau cerai kan tinggal talak, betul? Ya, kasihan anak orang, woi. Kau pun ada. Iya. Tapi istrinya, tapi dia merasa ridho kok. Kalau dia merasa ridho gimana? Tapi ini aku tanya dulu sama kau, Bang. Kau muslim? Tadi kan sudah aku bilang sama abang. Aku kan sebagai non-muslim, makanya aku bertanya sama abang. Oh, jadi gini. Memang kalau di dalam tapi kok non-muslim kok? Kan belajar, Bang. Oh, iya. Ini kita saling bertanya. Tunggu, belum ada yang ngejip lah kalian. Tunggu. Nggak bisa kita bahas. Belum ada yang ngejip ya. Belum ada yang ngejip. Nggak bisa kita bahas. Oke, kita bahas ya. Jadi ku tanya dulu sama abang kan non-muslim nih. Aku tahu juga. Kalian nggak ada yang namanya perceraian, Bang. Maksudnya pernah aku dengar cerai itu orang non-muslim katanya nggak bisa cerai, itu betul? Kalau di dalam Bible memang nggak bisa, Bang. Jadi peraturannya begini, apa yang sudah disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Oke. Kecuali si istri itu meninggal lah. Kalau meninggal maka si suami bisa nikah lagi. Tunggu, Bang, belum ada yang ngejip. Ini kan biar ada kali dua, tunggu, belum ada yang ngejip. Tapi aku mau tahu itu dulu. Tunggu, belum ada yang ngejip. Kau tahan dulu, kau tahan. Gimana? Ya seperti tadi, kalau dia istrinya sudah meninggal atau suaminya sudah meninggal, ya pastilah bisa nikah lagi. Gitu. Kalau istrinya masih ada, orang tua mau cerai. Sebenarnya nggak boleh, Bang, sebetulnya. Kecuali nggak capek ini, tunggu. Bujang ini orang ini. Kecuali karena zina, Bang ya. Kalau karena perzinahan bisa diceraikan.
Maksudnya enggak, tapi yang kudengar, yang pernah kudengar, yang kudengar lah ya. Katanya kalau misalkan non muslim itu cerai katanya nggak bisa. Ya kayak yang kayak abang bilang tuh, mungkin kalau istrinya sudah tiada, sudah dipanggil bapak di atas, dia baru boleh nikah lagi. Gitu. Gini, kalau masalah rumah tangga, ekonomi apa itu nggak bisa. Kalau apa namanya perzinahan boleh. Seperti itu. Tapi nah kalau ini orang nggak ngejip lagi apa banyak nonton. Nah gini bang, tadi kan gini bang, abang kan pengen tadi supaya abang pengen cari susu, ya kan? Betul? Nah, ini susu nanti sebentar kita. Aku tanya kalian dulu. Kalau misalkan di agama non muslim, kalian itu dibolehkan nggak kalian itu cerai di agama atau di negara? Itu. Kalau dalam agama pasti, di dalam negara pasti ada bang, pasti ada. Tapi kalau negara ya boleh. Tapi kalau dalam agama sebenarnya nggak bisa. Makanya kalau gereja biasanya dia nggak akan mau kalau menikahkan orang yang udah bercerai, kecuali gereja-gereja yang ya tertentu lah mungkin ada bisa. Tapi kalau setahu saya nggak ada bang gereja yang mau nikahin kayak gitu. Aku pernah ada kenalan ya termasuk inilah dekat lah sama aku ya. Dia cerita begini, banyak loh ada orang-orang seperti itu datang ke tempat saya pengen dinikahin, pengen dapat surat pernikahan dari gereja saya. Tapi nggak aku kasih karena ternyata setelah aku selidiki dia cerai tadinya gitu. Belum ada lagi bang, tahan. Bang, tunggu dulu. Nis ada gas, dah cepat. Nah, aku tahu juga ini memang. Nah, jadi intinya kalau secara negara pasti tetap boleh itu di negara. Sama juga bang di dalam Islam kan tidak boleh keluar dari agama Islam. Tapi kalau dari negara boleh aja gitu. Karena peraturan negara sama agama itu nggak selalu sama gitu. Karena kita kan tidak menganut sistem hukum agama. Kita menganut sistem negara. Hukum agama itu hanya sebagai sumber-sumber, tapi dia sifatnya itu tidak nomor satu gitu bang. Oke. Nah sekarang gini bang, aku pengen nunjukin tadi bang ya, biar nanti kalau istri abang marah, coba abang putarkan dulu nih, dengarkan bang, sebentar aja bang ya. Tunggu jangan dulu, belum ada yang ngegip. Nggak mau. Ini udah dicatat ini, udah dicatat. Belum selesai catat kita. Nah. Oke, kita dengar ya. Kawin tanpa pengetahuan istri pertama, sah atau tak sah? Betul. Tuan nikah istri pertama tak tahu, sah atau tak sah? Mereka tak jawab. Lagi. Ada mempelai laki, ada wali, ada mahar, ada saksi dua, ada ijab dan kabul. Sah mereka. Ada tak di situ tertulis rukun nikah 1, izin bini pertama? Mana ada? Wajib lah, dia bisa dengar aku wajib lah. Jangan dikatnya dipotong. Tapi sebab rata-rata tempat banyak lelaki tak bertanggung jawab. Di mana bumi dipijak, di situ bini bertambah. Nah, dengarkan bang. Jadi menurut Abdul Somad bang, rukun nikah itu nggak ada bang izin istri bang. Jadi kalau misalnya nih, abang pergi ke puncak, ya kan? Abang ambil istri lagi di situ, abang nikahi dia, kasih mahar, ada wali, ada ijab dan kabul, sah. Nah perkara nanti bisa aku jawab. Sebentar bang. Biar aku jawab. Biar aku jawab. Perkara nanti abang sebulan sudah bosan, abang talaklah dia. Asal, nah tadi kan abang bilang, oh, kasihan anak orang. Kalau dia ridho bang, yang penting kan udah dikasih sama abang duit. Nggak masalah bang. Gitu loh. Minimal capek biar aku jawab ini, biar aku jawab. Minimal mawar bang. Ya, Mawar itu berapa bang nilainya bang kalau mawar bang? Mana ada 1 poin bang. Kalau mawar kalau nggak salah 1.000 perak ya? Mana sampai bang 1.000 perak? Enggak, mereka beli 1.000 tapi sampai kita itu cuma 400 perak kan? Iya, gimana bang? Karena kan dipotong separuh sama TikTok kan? Iya, jadi mereka beli 1.000, kita cuma terima 400 perak, itu pun nanti kalau udah pindah dimasukin ke rekening, motong lagi. Jadi kita terima cuma 30%. Oh, itu aku nggak tahu bang, aku nggak pernah. Iya bang, aku udah hitung kok. Memang kayak gitu bang. Woi kan tinggal kemarin lagi, ini bang, aku ada yang mau tanya masalah di kepercayaan orang abang. Ya nggak apa-apa, silakan bang. Woi pindah lah kalian kemarin, minimal penontonku 70 orang lah. Tadi abang bilang katanya 50, udah lebih 50 loh bang. Ini bang sekarang bang. 43 karena abang kurang greget. Aku nggak kurang greget. Tapi ini belum selesai bang bacaan kita bang. Ini belum selesai bang. Yang tadi biar istri nggak marah.
Mana itu? Oke, kubacakan lagi Bang ya, Anisa 24. Bentar, belum ada ngasih mawar Bang, bentar. Barusan tadi topi loh Bang. Topi lebih tinggi Bang daripada mawar Bang. Udah cepat Bang, ini baru sampai tadi. Udah cepat. Nih, dihalalkan bagi kamu laki-laki ya, laki-laki muslim, selain yang demikian itu yang di atas tadi, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Nah, perhatikan ayat yang ini. Tadi kan Abang bilang setelah dinikahi terus diceraikan gimana? Nah, ini ayat ini jawabannya. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban. Nah, ini jawabannya Bang. Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kalau misalnya gini Bang, Abang pergi ke puncak, bawa uang taruhlah misalnya berapa juta gitu kan. Nah, terus Abang nikah lah di situ. Istri pertama nggak perlu tahu Bang, kata Abdul Somad tadi. Kan nggak ada dalam rukun nikah itu atas izin pertama. Yang penting satu, ada wali, ada saksi, ada ijab dan qabul. Sahlah pernikahan itu, tak perlu istri pertama ada di situ untuk mengesahnya perkawinan. Nah, setelah 1 bulan nanti Abang di situ, Abang mau pulang lah misalnya ke Medan, ya kan? Abang ceraikanlah dia dulu. Talak cerai. Betul? Betul. Ya kalau pas nikah datang istri pertama ya viral lah Bang, viral. Jadi makanya istri pertama jangan tahu lah Bang. Tetek layar mawar gib lah. Jadi kalau menurut ajaran Islam Bang, nikah siri itu sah Bang. Jawab. Woi, jawab. Oke. Tadi Abang bilang nikah siri sah atau enggak kan? Kalau nikah siri itu, ini kita cakap serius ya, Wei. Ya. Kalau nikah siri itu kalau untuk di agama Islam, kita ambil zina lah itu sah. Tapi kalau untuk betul, saya setuju. Yang kasihan itu nanti anaknya. Kenapa aku bilang anaknya kasihan? Kalau memang jadi istilahnya nggak ada namanya anak haram, tapi nanti ketika kita bilang si ayahnya nanti sudah tiada, udah. Ini yang aku tahu ya Bang. Yang aku tahu, ketika ayahnya sudah tiada, si anak ini nggak dapat harta gono gini. Tapi kan bisa Bang, menikah nggak perlu harus punya anak Bang. Menikah? Nggak harus punya anak. Kan kita sudah tahu nikahnya kan hanya semacam temporary gitu. Tunggu, gip lah woi. Tapi kan bisa Bang, dengan perjanjian ya. Gip lah woi. Dengan perjanjian bahwa nikahnya itu tidak perlu punya anak dan hanya sebulan saja. Bang, bisa nggak? Ya bisa sih Bang. Kalau kayak gitu Bang, aku udah pernah kulaku itu Bang. Nggak nikah siri. Itu namanya nikah mut'ah Bang. Tahu nggak Bang nikah mut'ah? Nikah mut'ah. Itu bukan nikah mut'ah aku bilang Bang. Itu bukan nikah mut'ah, itu namanya nikah muntah kucing. Bukan muntah loh Bang, nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu tunggu dulu. Iya, bujur kota kalian tengok lah tuh gitu. Capek kali. Tunggu dulu Bang. Orang ini kok enak aja nonton nggak mau. Udah. Bang, nggak boleh Bang itu. Penonton itu Bang, kerelaan hati mereka Bang mau ngasih. Nggak ngasih pun nggak apa-apa. Cuman. Orang tuh mau berpahala nggak? Kutanya. Iya kan nggak semua Bang, nggak semua loh dari mereka itu mampu Bang. Gitu loh. Nggak semua dari penonton. Belum selesai gitu. Kalau mereka mau ngasih ya ngasih Bang. Kalau nggak ngasih jangan dipaksa Bang. Memang Bang, biar Abang tahu ya Bang. Kalau sesuatu yang dipaksa itu memang tidak ada enaknya. Tapi setelah kita paksa, dia sudah merasakan dipaksa itu enak. Dipaksa Bang, besoknya Bang, bukan kita yang nelpon Bang. Dia pura-pura di WA-nya, Pak. Abang di mana katanya? Udah dia pura-pura. Oke Bang, kembali ke ini tadi Bang. Jadi besok Bang, kalau misalnya istri Abang marah, iya kan? Kau di sana ada wanita. Kalau nanti ku baca kan nggak ada asiatnya, makin parah. Gimana Bang? Inbox Bang. Aku nanti yang ini sama dia Bang. Kau berani kau menantang Al-Quran gitu Bang. Nih di sini dikatakan begini. Dihalalkan bagi kamu, kan halal Bang. Betul? Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu, maksudnya yang di atas tadi, mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Betul? Iya. Nah, jadi kalau nanti misalnya istri Abang marah-marah, kau udah ada perempuan lagi di sana,
Aku kan boleh mencari istri-istri dengan harta yang kumiliki, gimana? Boleh nggak? Ya, aku belum yakin kalau kayak gitu. Aku bacakan, Bang. An-Nisa ayat ke-24. Tunggu, hadisnya ada ini. Hadisnya ada. Ini malah Al-Quran, Bang. Bukan hadis lagi, ini Al-Quran ini. Lebih tinggi, Bang. Tunggu dulu. Aku, enggak, ini masalahnya kalau nanti enggak manjur. Bang, kalau sudah Al-Quran, Bang. Mana berani, Bang? Mana berani seorang muslimah menantang Al-Quran? Sudah kafir nanti dia, Bang. Betul? Iya. Iyalah, kafir lah hukumnya kalau dia menantang firman Allah. Saya bacakan nih. Dan ini yang diharamkan, Bang, ya. Diharamkan. Bang, penontonku turun nih, Bang. Sambil kita lanjut nanti naik sendiri, Bang, ya. Diharamkan. Minimal 70 orang lah penontonku, tunggu dulu, Bang. Nonton apa ratusan di situ. Di sini yang nonton udah 1.100, Bang. Masakin nggak bisa, kan pindah seperempatnya gitu. Bang, kalau penonton yang dipaksa-paksa itu cuma sehari rame, Bang. Besok nggak rame lagi. Jadi kalau penonton itu, Bang, harus yang murni-murni, Bang, yang konstan aja, pelan. Ini penonton abang murni semua nih, Bang, ada robot, Bang, ya. Murni semua ini penontonku. Aku malah nggak kenal robot-robot itu apa, nggak aku kenal itu apa. Tunggu dulu, Bang. Suruh dulu pindah seperempat aja di sini, Bang. Ya udahlah, pindahlah sebagian dari kalian yang mau pindah ke channel dia, woi. Udah anu dia. Nah, sambil kubacakan ya, nanti mereka sambil hijrah itu ke sana. Nih, Bang. Diharamkan juga diharamkan juga kamu mengawini wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki sebagai ketetapannya atas kamu. Berarti abang nggak boleh mengawini perempuan yang sudah ada suaminya. Nah, jangan salah, Bang. Abang jangan salah. Boleh, Bang. Jangan salah, Bang. Boleh. Boleh gimana nih, Abang? Kalau abang bilang boleh, kalau Quran bilang nggak boleh. Nah, ini. Nah, sekarang gini, yang dihalalkan ini, Bang, dan dihalalkan. Ini kasih sama istri abang nih. Dan dihalalkan bagi kamu. Ini berarti aku bilang nanti sama biniku ya. Dihalalkan bagi kamu, maksudnya laki-laki, ya, orang-orang yang beriman laki-laki. Selain yang demikian itu, mencari istri-istri dengan harta yang kamu miliki. Untuk dikawini, bukan untuk berzina. Jadi abang itu sah mencari istri dengan harta yang abang punya. Enggak, maksudku nanti ngomong sama bini gue, cuman awalnya. Kalau menurut Abdul Somad tidak perlu ngomong, Bang, kalau menikah lagi. Hah? Tidak perlu ngomong, karena apa? Karena sahnya pernikahan, sahnya perkawinan itu gimana? Sahnya perkawinan itu, Bang, tidak ditentukan dari izin istri pertama. Selagi perkawinan abang yang nanti yang di lain tempat itu ada saksi, ada wali, ada ijab kabul, maka sahlah pernikahan itu. Nah nanti, Bang, kalau istri abang udah telepon-telepon, kau nggak pulang-pulang kau pujian. Di mana kau pujian, nggak pulang-pulang pujian? Sah nggak abang menceraikan istri itu menurut Islam? Sah nggak? Jadi ku tanya dulu sama kau, Bang. Udah. Ini kalau kau tahu lah, kau kasih tahu di sini. Jadi penonton sini bisa tahu. Cuman lah awalnya kita mau ngomong sama istri, aku pengen nikah lagi. Nah, cuman kalau nggak dilempar dia pakai batu dulu. Bang, bilang begini. Bang, aku ada hadisnya lagi. Ada hadisnya. Wow, lupa aku kasih apa sama Bang nih. Tunggu. Kalau ada hadis kita catat. Oke lah, mantap. Aku kasih Bang hadisnya nih ya. Nih, hadis. Oke, catat Bang ya. Tunggu, Bang. Tunggu ya. Biar apa hadisnya, Bang? Bentar, Bang. Wajib lah, biar aku catat, kalian pun dukung. Setidaknya kan bisa untuk modal ini loh, modal nikah, modal beli baju. Ya, begitulah teman-teman ya. Nampaknya orangnya itu dia hanya cari-cari koin saja, teman-teman. Makanya udah banyak juga yang protes. Gantilah, udah itu kayaknya orang yang nggak beres itu. Satu Rob Muhammad, satu lagi Rob Allah. Berarti ada berapa Rob di sini? Rob itu memang artinya Tuhan dan Tuhan ya. Berarti ada berapa Rob di sini? Berarti ada berapa Rob? Tuhan dan Tuhan itu sama. Nah, didefinisikan ya. Bukan. Itu jangan kembali ke definisi dulu. Saya tanya dulu. Ada berapa Rob? Bukannya Tuhan, dia itu hanya pemimpin. Jangan balik ke situ lagi, nanti kita debat ke situ. Gini, ada berapa Rob berarti? Gini aja Mas Edis ya, kita balik lagi ke judulnya Mas Edis. Mas Edis bilang kan, sebentar dulu, kan ujung-ujungnya Allah Tuhan, Muhammad juga Tuhan, betul? Iya. Nah, Tuhan, bahasa Arabnya, sebentar, bahasa Arabnya Tuhan,
Jangan balik-balik Itu, lagi Mas dong. Edi. Bahasa Arabnya Tuhan tadi kan Rob, betul? Nah, sekarang tadi juga sudah kamu bilang Allah itu Rob, Muhammad juga Rob. Pertanyaan saya, ada berapa Rob di sini? Perbedaannya, saya mau Bukan, saya nanya ada berapa Rob di sini? Ya, saya punya 2 perbedaan. Nah, berat kan? Berat. Tuhan. Sulit, saudara-saudara. Tuhan. Tuhan Iya, maha jangan gitu. Berarti ada berapa Rob? Gini aja lah, saya permudah. 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 tambah 1 2. Oke, 1 tambah 1 dari 2. Muhammad Rob, Allah juga Rob. Berarti berapa Robnya? Tapi bisa didefinisikan. Iya, sebentar. Berapa Robnya? Mas Edis minta yang menciptakan atau yang Sebentar, memimpin? berapa Robnya umat Islam? Saya tanya dulu, Mas Edis yang menciptakan. Makanya saya bilang, Kaila, sesungguhnya Jawab dulu. kalian Jawab bahkan dulu tidak tahu Edisnya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Gak bisa gitu, Mas Edis. Mas Edis itu harus bisa menanyakan ke saya. Yang saya minta Tuhan itu yang menciptakan. Masalahnya begini loh, Itu, Mas begini Edis, Mama Kaila. pertanyaannya. Kita Mas kan Edis tadi ini sudah banyak sepakat banget. bahwa baik Tuhan, sesungguhnya dalam bahasa Arab katanya itu cuma satu, yaitu Rob, betul? Rob. Oke, nah pertanyaan saya tadi kita sudah sama sepakat. Allah juga Rob, Muhammad pun juga Rob. Nah, Sekarang saya jelaskan. sebentar dulu, sama Mas sebelum Edis. dijelaskan, gini, jawab dulu pertanyaan saya. Berarti berapa Robnya orang Islam? Dengerin saya. Sekarang saya jawab ya. Saya mau jawab. Silakan. Rob, kan tadi saya bilang Rob itu artinya Tuhan atau Tuhan dalam bahasa Arab, yaitu Rob. Nah, Mas Edis bilang Muhammad itu Tuhan atau Tuhan atau Allah kita ya. Nah, saya jawab ya, Muhammad itu memang Tuhan, tapi dia yang memimpin kita, bukannya menciptakan kita, tapi lain dengan Tuhan atau Allah atau Tuhan kita. Tadi katanya Tuhan sama Tuhan sama, sekarang beda. Tadi katanya Tuhan sama Tuhan sama, Nah, sekarang beda. Makanya saya bilang, kadang Muhammad, kadang Rob. Makanya saya kemarin begini, sorry ya Mama Kaila ya. Kemarin saya bilang, kenapa Muhammad kadang dia Rob, kadang on, kadang off. Kenapa macam saklar? Ya enggak lah. Sekarang enggak, gini, enggak. Muhammad masih kamu masih mengakui bahwa Muhammad adalah Rob? Muhammad pemimpin. Ya, bahasa Arabnya Rob, betul? Iya, tapi bukannya menciptakan ya. Oke, baik. Berarti Muhammad Rob, betul? Tapi bukannya menciptakan manusia. Siapa bilang Muhammad pencipta? Bukan. Muhammad Ya, bukan berarti pencipta. Tuhan Muhammad saya, hanya Tuhan manusia Yesus. biasa, betul? Nah, ya. Oke, tapi dia Rob nggak? Kedudukannya sebagai Rob nggak? Itu tahu berarti Robnya saya yang Ya, menciptakan makanya saya. saya nggak nanya sang pencipta. Aduh, saya kan nanya Rob. Saya nanya Rob, ya. Pertanyaannya begini, Muhammad secara kaidah bahasa kedudukannya di dalam agama Islam sebagai Rob, betul? Iya, Robnya itu sebagai Rob. pemimpin. Oke, sebagai Rob. Oke. Iya, Allah pun sebagai Rob, betul? Iya, tapi dia sebagai sang pencipta. Arti Rob di mana? Arti Rob itu apa? Tuhan atau Tuhan, tapi ada 2, pencipta dan pemimpin. Saya nggak nanya pencipta. Oh, itu makanya belajar lagi. Saya nggak nanya pencipta. Oke, begini, di mana ada Rob? Loh, lari dia, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Ya kan? Iya, jadi mereka terus menerus. Hei, katakanlah, tereret, Tuhan itu satu. Katakanlah, tereret, bukan 1,5. Gini, gimana? Kita ini dari dulu ribut ngomongin berapa jumlah Tuhan, berapa jumlah Tuhan. Emang kalau, biasa, nggak apa-apa. Korupsi, nggak apa-apa. Yang penting Tuhannya satu. Banyak orang-orang ya, nggak ngerti sebenarnya dia itu ngomong apa gitu loh. Ya, aduh berat sekali ini saudara-saudara. Ya teman-teman ya, sudah jam 11:15 waktu Indonesia bagian Barat ya. Mungkin sebagian dari kalian akan makan siang, tapi seperti biasa ya, saya akan menemani siang Anda sampai Anda makan siang. Ya sekali lagi teman-teman ya, sebelum kita mulai lagi, sebelum kita naikkan lagi Muslim teman-teman, sekali lagi teman-teman, bagi teman-teman yang menonton channel saya ini secara langsung di TikTok, secara langsung, kalau teman-teman mau mengunjungi atau mencari saya langsung, teman-teman cari saja di TikTok Edis TV ya. Nanti teman-teman akan menjumpai profil saya. Kan teman-teman nanti akan menemui banyak sekali profil-profil palsu. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa itu akun yang asli? Lihat saja followersnya ya. Follower saya itu yang satunya 40.000 lebih, yang satunya 100.000 lebih. Ya, itu yang aslinya. Kalau followersnya kalian cek kurang daripada itu, saya pastikan itu akun palsu ya teman-teman ya. Nah teman-teman sekali lagi, bagi teman-teman yang mendapati channel Edis TV ini keren, bagi teman-teman yang mendapati channel Edis TV ini patut disupport ya, teman-teman bisa memberikan support dan dukungan kepada saya dengan cara mampir ke profil saya atau ke beranda saya.
Lihat nanti di situ ada link untuk berkolekte, ada tanda panah ke bawah, ada linknya Saweria. Klik saja link itu. Di situ akan ada penjelasan tentang bagaimana kalau teman-teman mau support saya. Di situ ada tertulis nomor rekening, di situ tertulis Zelle ya, di situ juga ada tertulis bagi teman-teman yang tinggal di US juga teman-teman bisa cek di situ kalau teman-teman mau mensupport saya. Ya. Dan bagi teman-teman yang ada di Indonesia, teman-teman bisa support saya dengan cara di sini ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mensupport saya di sini. Nah ini. Ya, teman-teman bisa tangkap layar, screenshot, ya, teman-teman bisa support pengadaan atau kolekte pendirian rumah apologet yang rencananya akan kita dirikan. Teman-teman bisa support di sini. Silakan tangkap layar ya teman-teman ya. Ya, ataupun teman-teman bisa, karena banyak bang, banyakin lagi ininya bang, biar supportnya bisa lewat banyak cara. Nah ini, teman-teman kalau mau lewat PayPal juga bisa. Itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau support lewat PayPal juga di sini bisa langsung. Oke, kita langsung saja teman-teman lanjutkan lagi diskusi kita. Seperti biasa teman-teman ya, tolong kalau naik ya jangan marah-marah ya, jangan kejang-kejang apalagi kesetanan seperti itu ya. Diskusi-diskusi saja ya. Dia tadi sudah menjawab itu bahwa robnya Muhammad itu robnya, tapi ketika saya tanya berapa jumlah robnya bingung gitu. Oke, silakan ada anak rantau. Anak rantau silakan anak rantau. Ya, selamat siang bang. Selamat siang anak rantau, silakan nyalakan kamera. Mari kita diskusi. Saya sudah undang kamera Anda untuk dinyalakan. Silakan disetujui. Silakan bang. Ya, bentar bang. Langsung siap ya bang ya. Kalau mau naik langsung siap. Ya. Ya bang. Ya. Maaf bang, saya mau bertanya. Sebentar bang. Coba bang. Jangan. Nah gitu bang. Posisinya begitu. Anda muslim? Ya, muslim. Oke. Anda sudah menyimak dari tadi atau barusan datang? Ya, sudah. Oke, baik bang. Ayo kembali kita ke tema yuk. Temanya judulnya kenapa Islam bingung yang mana tuannya, Allah atau Muhammad? Silakan. Berarti mohon maaf, masnya tahu jawabannya. Justru saya tanya, kenapa kalian bingung? Ya, dari mana bang? Islam bingung. Oke, udah jawab aja. Yang mana yang tuan, Allah atau Muhammad? Ya Allah lah. Masa Muhammad itu salah bang. Allah bukan Tuhan? Bukan lah. Oke, Allah yang Tuhan. Allah itu ya Tuhan. Tuhan yang ditanya Tuhan. Coba baca ini, coba baca. Coba ini dieja dulu, eja. Eja ini. Nah. Coba eja dulu, eja. Nggak ada tuang. Tuang itu kalau manusia tuang itu bos. Ya, berarti siapa tuannya orang Islam? Ya tuannya nggak ada, kalau Tuhannya ada. Berarti orang Islam. Tuhan yang ditanya. Aduh, gimana sih? Mama Kaila naik lagi. Tadi kok lari, sekarang mau naik lagi. Ayo, lanjut part kedua. Mama Kaila, silakan nyalakan kamera. Tadi kenapa kok pergi? Saya hilang. Kenapa? Sinyal saya hilang. Makanya saya minta naik lagi. Enggak, kalau saya nyalakan kamera, ayo. Naik lagi. Silakan. Tapi hati-hati loh, kalau kamu sering-seringan diskusi sama saya, nanti kamu inbox saya, bang, saya mau masuk Kristen. Soalnya yang inbox saya, barusan kemarin ada yang inbox saya, bang, 5 bulan yang lalu saya benci banget. Gini, bang, 5 bulan lalu saya benci banget sama channelmu, bang. Tapi sekarang saya sudah masuk Kristen sama istri saya. Inbox saya dia. Ya, silakan. Mama Kaila, silakan nyalakan kamera dulu. Ya, sebentar, bang. Silakan. Kita tunggu. Ya, sebelumnya saya bilang dulu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Insya Allah saya yakin dengan agama saya. Jadi gini Mas Edis ya, Mas Edis. Mas Edis bilang robnya 2 orang Islam. Tadi kan begini ya, coba kita pelan-pelan nih. Tadi Kaila sudah mengakui bahwa Muhammad itu secara kaidah bahasa posisinya di dalam umat Islam sebagai rob, betul? Iya. Oke, Allah pun posisinya kedudukannya di tengah-tengah umat muslim sebagai rob juga, betul? Nah, saya tanya, berarti berapakah robnya umat muslim? Saya jawab, tapi Mas Edis nggak usah menertawakan penjelasan saya. Kalau berapa, itu jawabannya bilangan. Enggak, kita nggak pakai kayak gitu, kita definisikan. Tapi kalau nanya sama orang Kristen, Yesus Tuhan, ya. Bapak Mas Edis, ini pertanyaannya sama dengan berapa ini? Saya balikin loh. Ayo. Dengar Mas Edis, Mas Edis nggak bisa membodohkan seseorang dengan kata-kata penjebakan. Saya bilang ini kata-kata penjebakan. Mas Edis bisa dengar omongan saya nih ya. Saya bilangin buat yang di bawah juga yang bilang robnya manusia orang Islam itu 2. Nih saya bilangin sekarang. Tuhan dan Tuhan itu memang dalam arti kata satu, yaitu rob.
ya, itu Rob. Tapi Nabi Muhammad itu adalah seorang pemimpin, bukan sang pencipta. Bukan sang pencipta. Perasaan dari tadi kita nggak ada ngomongin sang pencipta loh, kita ngomongin Rob. Kita ngomongin Rob dari tadi loh. Iya. Nah, Mas Edis nanya kan, Tuannya saya itu Allah apa Muhammad? Muhammad itu Rob atau bukan? Saya jawab, Muhammad itu pemimpin, bukan Tuhan. Rob bukan? Yang menciptakan. Iya, Rob yang bukan? menciptakan. Pemimpin. Iya, Rob atau bukan? Bukan Tuhan Allah yang menciptakan. Tuh, Oke, dengar. jadi Muhammad Rob bukan? Harus tahu, Mas Edis harus paham di situ. Oke, sudah bisa gantian saya bicara sekarang? Ya, silakan. Baik. Jadi, pertanyaannya kembali ke awal. Siapa tuannya orang Islam? Tadi Mama Kaila sudah menjawab. Allah, Tuan, dan Muhammad Allah pun juga Tuan, betul? Sebagai pemimpin. Oke. Tuan ini kan masalahnya bahasa Indonesia. Nah, kita cek bahasa Arabnya adalah kata Rob, betul? Iya. Nah, sekarang Allah adalah Rob, Muhammad juga Rob. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan saya, berapakah jumlah Robnya orang Islam? Tetap, keyakinan kita Islam itu Robnya satu. Nah, makanya saya bilang, berarti masih bingung Robnya yang mana. Sampai sekarang masih bingung yang mana Robnya. Enggak, kita nggak bingung. Justru kita mikirnya gini, yang namanya Tuhan itu ada yang memimpin seperti Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pemimpin kita. Iya, Mama Kaila jangan balik-balik lagi ke situ. Sudah jelas kita di situ. Rob itu hanya pembodohan. Rob itu artinya sesuatu yang ditaati, yang dipatuhi, yang kepadanya seseorang itu patuh, mengikuti, dipimpin. Seperti itu definisi Rob itu seperti itu, betul? Bisa digarisbawahi, pemimpin bukan pencipta. Pemimpin bukan pencipta. Iya, saya setuju. Arti Rob itu bukan pencipta. Arti Rob itu pemimpin, seseorang yang diikuti, yang ditaati, yang kepadanya Anda mengikut, betul? Iya. Nah, sekarang Allah Rob, Muhammad pun sebagai Rob, betul? Tapi sebagai pemimpin, ya, bukan Tuhan. Iya, Tuhan. sebagai pemimpin, iya. Bahasa Arabnya Rob, betul? Iya. Nah, sekarang berarti berapakah Robnya umat Islam? Tetap satu. Nah, makanya saya bilang sampai sekarang mereka belum ketahuan. Oke, sebentar. Waktu Allah jadi Rob, Muhammad jadi Rob juga nggak? Muhammad itu pemimpinnya. Iya, waktu gini. Muhammad itu pernah berhenti nggak dia jadi Rob? Jangan pernah membolak-balikan, Mas Edis. Berat ini pertanyaan ini, saudara-saudara. Gini, saya lihatnya begini loh. Kadang-kadang Muhammad itu Rob, kadang-kadang bukan. Jadi on off macam saklar. Dan tadi saya udah bilang Muhammad Rob, tapi dia pemimpin, bukannya Rob sebagai. Betul. Makanya saya bilang. Allah yang Maha menciptakan. Iya, makanya saya bilang. Dengar omongan saya. Dengar, Mama Kaila, dengar omongan saya. Tidak ada orang Islam yang percaya bahwa Muhammad itu tapi sebentar biar saya selesaikan. Tapi ada yang percaya bahwa Muhammad itu adalah Rob, betul? Ya memang dia pemimpin. Oke, dia Rob ya? Pemimpin. Iya, bahasa Arabnya Rob. Iya, Rob Oke, sebagai Rob. pemimpin. Oke. Sebentar, pelan-pelan. Allah juga Rob, betul? Iya, tapi pemimpin. Oke, sebentar. Waktu Allah Rob, Muhammad juga Rob, berarti ada berapa Rob di sini? Allah itu menciptakan satu Rob. Makanya saya bilang, Mama Kaila, sesungguhnya kalian itu Robnya 2, tapi berubah jadi 1. Nah, ketika berubah jadi 1, jangan-jangan Muhammad itu adalah Allah juga. Nggak bisa begitu, Mas Edis. Kalau begitu kenapa kok tiba-tiba Robnya jadi 1? Lah, Mas Edis nggak bisa bilang begitu dong tentang Islam. Muhammad kok Tuhannya Allah, kita Oke, gini aja lah. Pakai bahasa Indonesia dulu. Siapa yang memimpin umat Islam, Allah atau Muhammad? Yang memimpin umat Islam itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan Allah. Yang menciptakan. Sebentar. Saya nggak bilang mencipta, saya bilang memimpin. Yang memimpin umat Muslim, Allah atau Muhammad? Muhammad yang memimpin. Allah tidak memimpin umat Muslim. Dia yang menciptakan. Bukan itu pertanyaan saya. Berarti Allah bukan pemimpin umat Muslim. Dia yang menciptakan Muhammad. Bukan itu yang saya tanya, Mama Kalia. Berarti gini loh. Bukan itu pertanyaan saya. Mama Kalia, saya tidak tanya siapa pencipta. Yang saya tanya, apakah Allah bukan pemimpin umat Muslim? Dia pencipta, jangan disamakan sama pemimpin. Berarti dia bukan pemimpin. Dia pencipta. Muhammad pemimpin itu bukan dia. Dia pemimpin bukan. Allah menurunkan Nabi Muhammad untuk bingung mereka. Bisa saya menjelaskan iman saya? Mas Edis yang bodoh. Saya udah bilang. Nggak masalah. Saya dikatakan apapun tidak masalah.
Bisa saya menjelaskan iman saya sekarang? Nggak, bisa nggak sekarang saya iman saya? Nggak perlu menjelaskan. Ketakutan nanti masuk Kristen dia. Bilang saja, nanti saya takut masuk Islam. Tidak-tidaknya, nanti saya ketahuan mencontek iman kalian. Ya, Mas Edis, Masya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ketika umat muslim berdoa, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Itu kepada siapa? Allah. Supaya dipimpin oleh Allah, betul? Supaya dipimpin oleh Rasulullah. Berarti Allah nggak memimpin? Allah yang menurunkan Nabi Muhammad. Sebentar, Allah memimpin nggak? Allah memimpin nggak? Dengar dulu. Ini Mas Edis tahu nggak? Mas Edis tuh sekarang udah kebingungan. Saya bilang. Saya nggak bingung. Saya nggak bingung kok. Dengar dulu. Kita minta sama Allah, ya Allah. Berikanlah kita hidayah, berikanlah kita jalan yang benar. Itu Allah turunkan Nabi Muhammad untuk memimpin kita. Biar jadi umat yang benar. Oke, berarti tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus itu. Berarti jalan yang lurus itu siapa? Allah Nabi Muhammad diutus oleh Allah. Kita minta berarti yang mana? Jalan yang lurus yang mana? Allah apa Muhammad? Jalan yang lurus itu Allah turunkan Nabi Muhammad agar kita tetap taat kepada Allah. Jangan dimatikan kameranya. Begini. Berarti umat muslim itu ngikutin Allah apa ngikutin Muhammad? Kita keduanya, karena kita punya. Kena loh. Berarti ada dua yang harus diikuti ya. Lah iya dong, ajaran Nabi Muhammad itu yang membawa kita. Makanya saya bilang mereka ini pengikut dua orang, pengikut Muhammad dan juga pengikut Allah, betul? Lah barusan kita tadi sudah setuju, sesuatu yang kepadanya kamu taat, sesuatu yang Rob, betul atau tidak? Rob. Ini ya berarti kepada siapa? Kepada siapa umat muslim merobkan dirinya? Allah. Muhammad enggak? Muhammad itu sama kita minta syafaat. Jadi sebenarnya begini teman-teman ya. Kalau kita di Kristen, sebentar. Biar saya ngomong dulu sama teman-teman Kristen saya gini. Jadi kalau kami di Kristen itu, kami nggak bingung. Gini, kami percaya bahwa Bapa di sorga, Khalik langit dan bumi, pencipta langit dan bumi, yang tidak menempati ruang dan waktu, mengatasi ruang dan waktu, ya kan? Dia langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Bagaimana caranya dia menyelamatkan manusia? Bagaimana caranya dia memimpin manusia? Bagaimana caranya dia firman-Nya? Maka firman-Nya itu menuntun manusia, memimpin manusia, menggembalakan manusia, firman-Nya. Dan firman itu nuzul ke dunia menjadi manusia. Nah, sementara kalian tuh sebenarnya mengamini konsep itu, tapi sayang, Muhammad bukan firman Allah. Tapi kalian mematuhi Muhammad seperti seolah-olah mematuhi firman Allah. Padahal dia tidak bergelar kalimatullah. Dia tidak bergelar firman Tuhan. Muhammad itu. Bahkan kadang dia kalau ngomong tuh suka salah. Percaya nggak kalau ngomong? Sebentar, percaya nggak kalau Muhammad ngomong suka salah? Mas Edis yang suka salah, otaknya ngawur. Lu, sebentar. Percaya atau tidak kalau Muhammad ngomong suka salah? Enggak. Oke, kalau sampai terbukti Muhammad suka salah, berarti ucapan Muhammad itu tidak selalu berasal dari Allah, betul nggak? Lu Edis yang suka salah omongan tuh lu. Ya, makanya saya buktikan. Setujukah kalau misalnya saya membuktikan? Lu Edis, lu tuh bilang saja, aduh jangan suka takut saya nanti terbukti. Gitu gimana? Ayo, Oke, baik. Pada suatu waktu, Muhammad itu pernah melewati satu kebun kurma di Madinah. Oke? Nah, ketika itu dia melihat para petani di situ menyerbuk, mengawinkan benang sari dan putik itu, ditempel-tempel. Ya, supaya buahnya lebat. Nah, ketika Muhammad melihat itu, dia bilang, sesungguhnya apa yang mereka perbuat itu tidak ada gunanya. Sesungguhnya jika pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, kurma itu akan tetap baik-baik saja. Lalu perkataan Muhammad itu didengar oleh para petani kurma. Karena yang ngomong ini adalah Rasul, makana Muhammadun abahadim. Tidaklah yang diucapkan Muhammad. Sebentar. Tidaklah wama yantiku anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan Muhammad itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Karena yang ngomong Muhammad, mereka langsung patuh, ditinggalkan oleh mereka. Lalu beberapa lama berikutnya Muhammad datang lagi ke kebun kurma itu. Dilihat, kurma itu hancur, berantakan, gak ada yang buah, gagal. Lalu Muhammad berkata, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka berkata, wahai Rasulullah, bukankah engkau telah berkata begini dan begitu? Ternyata akibat ngikutin perkataan Muhammad itu, mereka gagal panen. Muhammad
salah ngomong. Nah sekarang bagaimana itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya, tapi di detik yang sama dia ngomong tuh salah. Makanya barang siapa yang taat kepadaku, Muhammad ngomong begitu dalam hadis, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia taat kepada Allah, menjadi dipertanyakan. Bagaimana mungkin taat kepada Muhammad sama dengan taat kepada Allah, sementara orang-orang petani kurma yang taat kepada dia malah gagal panen. Makanya saya curiga gini, Mama Kaila, mumpung belum terlambat, besok-besok di akhirat jangan-jangan kamu juga kena prank. Loh, buktinya petani kurma sekarang belum telat, udah ada contohnya. Nih Mas Edis ngomong kayak begini nih pembodohan buat dirinya sendiri. Oke, ya, silakan. Bantahan yang tentang tadi Nabi Muhammad. Ya, iya, silakan. Ya. Saya bilangin ke Mas Edis ya. Nggak ada yang namanya seperti itu. Berarti bohong, hadis itu bohong. Iya, buktinya sampai sekarang tuh pohon korma kita makan, kemarin pulang umroh saya makan. Kok nggak nyambung? Bukan itu ngomongin. Bukan, hadis itu betul atau tidak? Atau jangan-jangan tidak tahu? Atau cek dulu sebentar. Saya kasih waktu untuk mengeceknya. HP saya yang satunya lagi dicas. Baik, hadis itu saya pastikan hadis itu sahih. Ada dalam Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Banyak itu diriwayatkan dalam banyak riwayat. Berarti ketika petani kurma mengikuti Muhammad, mereka menjadi sial. Betul tidak? Enggak. Gagal panen berarti bagus. Tapi kan bisa panen lagi dianya. Iya, pada waktu panen lagi besok karena nggak ngikutin Muhammad lagi. Kalau mereka ngikutin Muhammad terus, mereka gagal panen terus. Ya. Oke, gini aja. Kalau hadis mungkin kamu nggak percaya, ke Quran aja. Di dalam Al-Quran, di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kamu hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Di situ Muhammad mengharamkan apa yang halal. Halal nih, barang halal sama dia diharamkan. Lalu ditegur dia, kenapa kamu berbuat itu? Demi menyenangkan hati istri-istrimu. Di dalam tafsir-tafsir dikatakan, karena Muhammad ingin menyenangkan hati Aisyah dan Hafsah. Ya kan? Nah, sekarang, ketika dia mengharamkan yang sesungguhnya halal itu, terucap dari mulut dia itu, berarti dia mengucapkan kesalahan nggak? Permohonan maaf. Ya, berarti dia salah nggak? Ya. Oke. Padahal ayat Quran berkata, tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan yang diwahyukan kepadanya. Bagaimana mungkin kita percaya yang diucapkan Muhammad itu tidak berasal dari hawa nafsu, tapi wahyu? Ternyata salah. Ini kan sama saja Allah menegur wahyunya sendiri yang diucapkan oleh Muhammad. Makanya saya bilang, semakin Anda mempelajari Al-Quran, semakin Anda mempelajari agama Islam, semakin dekat pintu gerbang Anda besok Anda. Silakan jawab sendiri. Ya, insya Allah. Loh, meninggalkan Islam gimana? Jangan meninggalkan Islam, gak boleh. Sekarang coba kasih jawaban saya tentang itu. Apa jawabanmu tentang itu? Coba, ayo. Apa? Agamanya Mas Edis, agama saya gitu ya. Ya, itu kita tahu. Maksudnya begini, jawabanmu terhadap itu apa? Kalau misalnya gini ya, Nabi Muhammad memang katanya pernah salah ya. Itu pun langsung ditegur dan itu pun langsung Nabi Muhammad meminta maaf. Oke, berarti mengikuti Muhammad ada peluang nggak bisa salah besok? Bisa nyesel nggak? Apanya? Muhammad kan bisa salah. Kalau sesuatu yang bisa salah itu diikuti, berarti ada peluang nanti kena prank, betul nggak? Enggak. Makanya saya bilang kepada kalian, kepada Mama Kaila, mari ikut firman Tuhan yang datang ke dunia, bukan ikut manusia Muhammad. Kalau ikut Muhammad nanti bisa salah. Buktinya petani kurma ngikutin Muhammad, mereka gagal panen. Ayo. Mungkin ada yang salah deh petaninya. Kok salah petaninya? Malah Muhammadnya yang salah. Di dalam hadis itu bahkan dikatakan, kamu lebih mengetahui urusan duniamu katanya. Bentar, itu ada yang bilang bedak saya luntur. Maaf, saya nggak pernah dandan. Maaf. Fokus saja ke sini, Kaila. Coba, bagaimana kamu bisa percaya bahwasanya semua yang diucapkan Muhammad itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, tapi berdasarkan yang diwahyukan kepadanya, tapi di detik yang sama kamu percaya bahwa Muhammad itu mengucapkan kata-kata yang salah. Tidak mungkin kamu percaya dua itu dalam satu berdiri. Kaki kamu berdiri di atas dua pondasi itu nggak mungkin. Coba. Kalau emang nanti Muhammad salah saya kena prank, Mas Edis apa nggak kena prank? Kalau tuannya Mas Edis itu dilahirkan. Jadi Muhammad dilahirkan nggak? Ngapain disembah? Ngapain disembah? Baik, bisa saya jawab? Bisa saya jawab? Muhammad dilahirkan nggak? Muhammad dilahirkan, tapi dia bukan Tuhan. Sebentar dulu. Rob nggak dia?
Tapi dia bukan Iya, pencipta. Rob bukan dia. Pemimpin. Ya, Rob betul. Pemimpin, tapi Berarti Robmu dilahirkan. Lu gimana ya? Sama. Dengar, saya jawab ya. Ini yang imannya orang Kristen tuh bukan seperti yang kamu bayangkan. Gini loh. Kamu melakukan yang disebut dengan Kristen begitu. Saya jawab dulu, biar saya kasih jawaban dulu ya. Gini. Di dalam sebuah logical fallacy atau kesalahan berpikir, kamu itu mengemukakan yang namanya strawman argument. Apa itu strawman argument? Strawman argument itu adalah kamu menyerang yang tidak dipercayai oleh lawan bicaramu. Contohnya begini. Kamu menyerang orang-orangan sawah, bukan orang betulan. Gini. Wah, ini lihat nih, mama ini, lihat nih, udah saya robek-robek. Padahal itu kan bukan kamu, itu kan kertas. Nah, seperti itu juga ketika kamu menyerang iman saya, iman Kristen bukan begitu. Bapa di sorga itu nggak pernah dilahirkan. Tuhan yang merujuk kepada Bapa di sorga nggak pernah dilahirkan. Dia tidak berubah. Dia satu-satunya yang tidak terhampiri. Dia satu-satunya yang tidak dapat dibinasakan. Dia satu-satunya Khalik langit dan bumi. Dia satu-satunya yang tidak berubah. Nah sekarang begini. Dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dunia. Nanti kau bilang anak istrinya mana? Jangan begitu. Ya kan? Firman Tuhan itu, firman dari Bapa itu nuzul menjadi manusia. Jadi yang dilahirkan itu bukan firman yang dilahirkan, tetapi daging. Jadi bukan Bapa di surga dilahirkan sama Maria, enggak. Makanya ketika kau bilang Tuhan, yang artinya bahasa Arabnya Rob itu merujuk kemana dulu? Sama seperti waktu kamu saya tanya, Muhammad Rob, ya. Allah Rob, ya. Kenapa Robmu dilahirkan? Oh, bukan Rob yang Allah yang dilahirkan, tapi Rob yang Muhammad. Kenapa? Makanya kalau dalam-dalami, udah intinya itu kalau kita dalam-dalami, makanya seperti tema yang saya sering utarakan. Kalau kita betul-betul mendalami Al-Quran, mendalami Bible, ketemu kok. Ujung-ujungnya apa? Kan gitu. Ya Allah, Nabi Muhammad itu pemimpin, Mas Edi. Ya itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya Rob kan? Tetap kita mentuhankan ya Allah. Tetap pemimpin kita ya Nabi Muhammad. Oke, apa sih definisi mentuhankan? Jadi tuannya Yesus yang dilahirkan oleh si Maria. Gak apa-apa, Mama Kaila juga Robnya Muhammad yang dilahirkan Aminah. Kan sama. Tuhannya Mama Kaila, Robnya dia adalah Muhammad yang dilahirkan Aminah. Mas Edis dengerin. Apalagi? Saya itu diciptakan oleh Allah, bukan Muhammad. Gimana? Kita nih, orang Islam diciptakan oleh Allah, bukan Muhammad. Jadi Tuhan kita itu yang menciptakan. Satu Allah, Muhammad itu hanya pemimpin. Emang kita ngomong pencipta? Mas Edis kagak mudeng-mudeng ya saya ngomong ya? Apa bego apa gimana sih? Loh, kita dari tadi ngomongin Rob. Definisi Rob itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu mengikuti, patuh, takluk, tunduk, betul? Sebenarnya yang bego Mas Edis apa saya sih yang bego? Oke lah, gini aja. Saya kasih jawaban dari Muhammad gimana? Allah saya kan tidak dilahirkan. Baik. Ada gini. Ada satu hal yang saya percaya dari Muhammad. Sebentar, ini rahasia, sebentar. Ini rahasia. Ada satu hal yang harus kamu percaya dari Muhammad. Saya sih masih hampir percaya. Belum percaya penuh, tapi hampir percaya saya. Ada satu hal, bahwa menurut Muhammad, akal wanita itu separuh atau enggak sempurna. Betul nggak? Memang iya. Nah, makanya pertanyaan kamu tadi, ini siapa sih yang bengak? Ya, kamu tahu sendirilah menurut Muhammad siapa. Kita mempelajari. Dalam agama kita mempelajari. Tidak ya, perlu. Tapi kan akal wanita tidak sempurna, betul? Tidak sempurnanya karena apa? Jangan Kenapa bilang tidak sempurnanya? bego, bukan Kenapa karena kita tidak bego. sempurnanya? Tidak sempurnanya gitu, kita menyempurnakannya lagi dengan belajar. Bisa sempurna nggak? Ngerti nggak? Ketidaksempurnaan itu kita pelajari lagi agar menjadi sempurna. Oke, Nah, berarti bisa. Berarti akal perempuan bisa sempurna. Dengerin dulu, makanya Nah. saya bilang, dengan saya mempelajari, Tuhan saya itu yang menciptakan saya, anak saya, suami saya itu Allah. Nah, Muhammad itu Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam. Lain dengan khususnya Mas Edis dilahirkan, tapi sebenarnya salah besar. Sebenarnya kita ini nggak diciptakan, kita ini dilahirkan. Gimana sih? Yang diciptakan itu Adam, dan Hawa. Kita itu dilahirkan, Neng. Lu gimana? Oke, sekarang gini. Sebentar. Tadi dulu. Sebentar, saya Saya jawab dulu. dilahirkan oleh emak saya, tapi Sudah. Allah yang menciptakan saya. Sudah? Oke, baik. Gini, sekarang saya jawab. Ada orang berzina nih. Oke? Ada laki-laki dan perempuan berzina. Bukan suami istri mereka berzina. Lalu lahirlah anak. Sudah? Sekarang saya tanya. Siapa yang menciptakan anak itu? Orang tuanya atau Allah?
Yang menciptakan Allah yang melahirkan orang tuanya. Oke, berarti Allah menciptakan anak hasil perzinahan. Nah, kalau yang masalah zina itu apakah Allah menciptakan anak hasil perzinahan? Masalah itu. Sebentar, dia lahir. Sebentar dulu. Aduh, berat saudara-saudara. Benar, makanya yang diciptakan itu manusia yang pertama. Enggak Tuhan nyiptain terus besok Tuhan nyiptain. Tidak ada konsep. Kita itu setelah itu dilahirkan. Gimana yang sih? Menciptakan itu Allah, yang menciptakan itu Allah. berat. Udah gini aja, kembali ke tema lah. Gini, biar kita nggak ini debat kusir gini. Tadi menurutmu bahwa kalau perempuan itu belajar, maka perempuan itu akalnya yang tadinya tidak sempurna atau separuh bisa sempurna. Pak, tadi dulu Mas. Pak, gue nggak tolol ya. Ini gue lagi ngasih jawaban dan gue lagi sharing sama Mas Edi. Jangan nganu di kolom komentar. Kita aja gini. Menurut kamu perempuan itu suatu saat kalau dia belajar bisa dia sempurna akalnya? Bisa lah, karena dia mau belajar. Baik. Saya bukakan di dalam surat Al-Baqarah ya. Di dalam surat Al-Baqarah tertulis bahwasanya kesaksian 2 orang wanita itu setara dengan 1 orang laki-laki. Nah, ini dikaitkan dengan hadis itu menjadi bukti bahwa kemampuan berpikir akal wanita itu menurut Al-Quran itu nggak akan bisa melebihi daripada laki-laki karena 2 orang wanita itu kesaksiannya baru setara dengan 1 orang laki-laki. Sekarang saya tanya, kalau menurut kamu bisa sempurna, berarti bisa nggak 1 orang perempuan itu bisa menjadi saksi dalam agama Islam? Bisa nggak? Insya Allah. Oh, insya Allah. Berarti direvisi dulu. Direvisi. 2 orang kesaksian 2 orang wanita setara dengan 1 orang pria, kecuali wanita itu sudah sekolah sampai Amerika gitu. berat. Balik lagi ke pencipta tadi. Allah itu nggak menciptakan makhluk yang hasil zina, itu perbuatan manusianya. Oke, dia lahir dari mana? Dari rahim ibunya. Dibentuk di rahim ibunya karena perzinahan, betul nggak? Perbuatan siapa? Ya perbuatan kedua orang tuanya. Nah, nggak ada takut. Sekarang saya tanya. Berarti di situ Allah bersama-sama dengan para pezina, mereka sama-sama kan? Belat belit. Maaf ya, ini ya, saya maaf ya. Jangan disangkut pautin Allah dengan kepribadian manusia. Tidak. Jangan sebenarnya Tuhan itu hanya menciptakan sekali saja manusia pertama. Kemudian manusia itu beranak pinak. Gitu. Kesalahan siapa kalau berzina? Itu bukan masalah bilang kesalahan. Kamu bilang, menurut kamu Tuhan tuh tiap hari nyiptain. Hari ini dia nyiptain, besok nyiptain lagi, besok gitu. Ya memang Maha Pencipta Allah. Berarti sampai sekarang masih nyiptain. Sampai sekarang masih nyiptain sesuatu. Maha Pencipta. Oke, benda baru apa yang nambah? Sebentar. Benda baru apa yang diciptain Allah? Benda baru apa yang diciptain Allah? Apa? Benda baru apa yang diciptain Allah dari yang nggak ada menjadi ada? Benda itu mah benda mati atau benda hidup? Katanya Maha Pencipta, berarti sampai sekarang dia masih nyiptain. Benda mati atau Nggak, sebenarnya sampai sekarang dia masih nyiptain nggak? Benda mati atau benda hidup? Terserah, mau benda hidup mau benda mati terserah. Kalau benda mati itu Mas Edis yang nyiptain. Sekarang gini, ada telur nih, ya kan? Telur ini tergeletak di jalan, dibawa sama orang diangkermin pakai lampu. Ada metode ngeramin telur sekarang pakai lampu, diangetin, nggak pakai induknya, netes dia. Ya. Berarti yang menyiptain itu siapa? Allah sendiri atau perlu bantuan orang? Telur itu kan Udahlah. Sekarang begini ya. Mas Edis bodoh banget ya. Mas Edis bodoh. Telur itu benda hidup. Karena dia keluar dari si ayam yang hidup. Kecuali topinya Mas Edis tuh yang dipakai. Oke, menurutmu Allah bersama-sama dengan ayam jantan menciptakan telur? Lah Allah yang nyiptain. Oke, kalau berzina? Allah menciptakan orang, manusia, bukan perbuatan. Kamu nggak bisa jawab. Saya bantu jawab. Di dalam agama Islam, gini, saya bantu jawab. Ada jawabannya. Jawabanmu kurang tepat. Gini. Di dalam agama Islam, ada yang disebut sebagai qadarullah atau takdir dari Allah. Nah, menurut Muhammad di dalam kitab hadisnya, sesungguhnya takdir ya, itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum penciptaan. Nah, sekarang saya tanya, kalau orang berzina, itu sudah qadarullah nggak? Hati manusianya. Bukan takdir Allah. Hati manusia. Enggak, yang berarti bukan takdir Allah. Takdir itu bisa dirubah. Kalau kitanya mau. Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Enggak, yang saya tanya, gini loh. Yang saya tanya, ketika orang berzina, ada 2 orang berzina, laki-laki muslim dan wanita muslim.
apakah ketika mereka berzina itu adalah ketetapan atau takdir dari Allah? Enggak, orang tuanya kesalahannya. Bukan takdir dari Allah. Lalu apa takdir dari Allah itu? Manusianya yang enggak punya adab dan akhlak. Berarti kamu tidak percaya konsep qadarullah itu? Kalau qadarullah saya paham. Saya paham. Takdir Apa itu Allah qadarullah? Apa? Jelaskan dulu apa qadarullah itu apa? Takdir Allah itu semuanya baik. Takdir Allah itu semuanya baik. Di mana dalilnya bahwa takdir Allah itu baik semuanya? Baik, semuanya baik. Cuman manusianya aja. Loh, yang... sekarang begini. Contoh. Ada seseorang, ya, HP-nya hilang. Oke? Kamu bilang misalnya itu takdir Allah, qadarullah. Berarti itu nasib baik atau nasib jelek? Itu orangnya yang bodoh, nggak mau berhati-hati. Ada nggak yang bisa merubah takdir Allah? Memang tidak ada yang bisa merubah, tapi kita bisa menjaganya kalau kita dengan baik-baik menaruhnya, Mas Edis. Tadi takdir itu yang baik-baik. Kalau udah baik ngapain dirubah-rubah? Gimana? Kecuali. Makanya saya bilang gini aja lah, Mama Kayla, gini aja. Nah, nih Mas Edis, sebenarnya begini, semakin kamu mendalami, ini pesan saya. Semakin kamu mendalami agama Islam, sesungguhnya semakin dekat pintu gerbangmu untuk meninggalkannya. Loh, kamu banyak tidak tahu apa-apa tentang agama Islam masalahnya. Saya yakin dengan umat saya yakin dengan agama saya. Karena kamu tidak banyak baca. Enggak, justru saya banyak baca, itu makin dekat kepada... Nanti saya ngomong, nanti dibilang penistaan. Nanti dibilang. Takdir yang tidak bisa dirubah itu kematian. Takdir yang tidak bisa dirubah itu kematian. Dalilnya mana? Ada, kematian. Dalilnya mana? Kecuali kalau tadi kayak HP hilang, itu keteledoran. Kalau kita bicara itu kan ada dalilnya. Makanya kasih dalilnya dong. Kan saya bilang saya lagi tahap pembelajaran. Tadi benar nggak saya? Gitu. Jadi kalau belajar. Saya lagi tahap pembelajaran, begini, tapi setahu saya kutipkan satu ayat Al-Quran. Tapi yang tidak bisa dirubah itu adalah kematian. Baik, saya kutip satu ayat Al-Quran. Bisa saya kutip satu ayat Quran? Di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya apa saja yang kamu katakan akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul? Iya, memang benar. Janganlah, bunyi ayatnya begini. Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Betul? Nah, sekarang tadi barusan kamu bilang bahwasanya qadarullah itu, takdir Allah itu yang baik-baik. Iya. Oke, di mana dalilnya? Kan saya bilang, saya lagi tahap pembelajaran. Iya, berarti kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Saya tanya dengan ustazah saya, tapi setahunya saya, takdir yang tidak bisa... saya. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Biar saya ajari. Salah satunya itu, takdir yang tidak bisa dihindari itu adalah kematian. Kalau masalah berzina itu bukannya takdir. Oke, bukan saya jawab. kemampuan manusia. Itu kemampuan manusia. Saya jawab. Takdir, sebentar dulu, saya jawab. Takdir yang tidak bisa dihindari oleh manusia adalah kematian. Betul? Mau ditarik lagi nggak omongan? Saya kasih kesempatan. Ya. Nggak ditarik lagi? Enggak. Soalnya kalian tukang tarik-tarik macam singkong. Oke, baik. Sekarang saya jawab, saya tanya. Isa di dalam Al-Quran itu mati atau enggak? Siapa? Isa. Ya. Nabi Isa. Mati nggak dalam Al-Quran? Ya. Mati? Ya. Mati diapain? Nanti saya tanya ustazah saya ya. Aduh, berat. Di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran Isa itu mati nggak? Saya tidak mau jawab, takut salah. Nah, itu lebih baik ketimbang ngarang. Itu lebih baik ketimbang ngarang. Mas Edis bisa, oh jangan, saya tidak mau mati hari ini. Bisa nggak kayak gitu sama Tuhan Yesus? Itu kamu kan bilang bahwa satu-satunya takdir Allah yang tidak bisa dielakkan manusia itu adalah kematian. Sementara saya tanya kamu, Isa itu mati atau tidak, kamu masih bingung sampai sekarang. Coba. Isa sudah mati atau masih hidup? Ini jadi pembelajaran saya ya, ntar saya tanya sama ustazah saya. Iya, harusnya kamu sering-sering belajar. Bagus kamu berguru dengan saya biar saya ajari. Tapi begini. Mama saya. Tapi begini, Mama Khailia. Ada satu hal yang kamu lebih baik daripada Muhammad, saya bilang. Kenapa? Karena begini, kamu setelah ngobrol dengan saya, kamu bilang, saya tidak mau mengatakan sesuatu yang saya tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Itu satu kebaikan kamu. Karena kamu setelah ngobrol dengan saya, baru kamu begitu. Tadinya kan nggak begitu kamu, sekarang baru kamu begitu. Nah, saya tanya, waktu Muhammad mengucapkan sesuatu yang salah kepada para petani kurma itu, berarti dia mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Betul atau tidak? Ya, apa Kak? Iya. Apa yang? Sana dulu Ibu lagi ini dulu sayang.
Makanya saya bilang, kalau kamu betul-betul mempelajari Al-Qur'an, kamu memang akan sulit mengikuti Muhammad karena dikatakan Muhammad itu segala yang diucapkannya itu tidak berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Gak ada dia mengucapkan yang berdasarkan hawa nafsunya. Semua yang diucapkannya itu berdasarkan yang diwahyukan kepada dia. Nyata-nyatanya dia berkata kepada para petani kurma, berakibat para petani kurma gagal panen. Sehingga dia sesungguhnya, ya, kalau kamu betul-betul mau mendalami, apakah dia mentaati ayat Al-Quran itu yang dikatakan, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Apakah Muhammad melanggar Al-Quran di situ? Berat itu kamu jawab, sesungguhnya berat. Masalah berat. Saya tidak mau berucap sebelum saya tahu. Entah saya pelajarin dulu, saya punya ustazah, nanti saya tanya dulu sama ustazah. Sekarang udah bertaubat dia. Iya dong. Itu Mas, dalam Islam seperti itu. Kita harus bertanya sama ustazah kita biar kita lebih paham. Nah, iya, tadi kan pertanyaan. masalahnya begini. Kalau memang Muhammad itu adalah suri tauladan yang baik. Kalau memang Muhammad itu mengikuti Al-Quran, mengikuti yang difirmankan kepadanya, kenapa dia sendiri malah melanggar? Di dalam Al-Quran dikatakan, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu atau pengetahuan tentangnya. Sementara Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Contohnya adalah para petani kurma yang mengikuti Muhammad sehingga dia malah gagal panen. Rusak kurmanya gara-gara ngikuti Muhammad. Sementara Muhammad berkata dalam hadis, barang siapa yang taat kepadaku, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Bagaimana mungkin? Makanya saya bilang sama Mamah Kaila, mari percaya kepada firman Tuhan langsung yang nuzul ke dalam dunia, kalimat-kalimatnya, firmannya. Gitu loh. Jelas. Jangan menangis. Tuh nggak ada kipas, AC saya lagi nggak nyalahin. Nih, kemudian bagaimana ajaran memperlakukan seorang wanita di dalam agama Kristen dengan dalam agama Islam? Di dalam agama Kristen dikatakan, wahai suami-suami, ya, semua nih para suami-suami dikasih tahu, kasihilah istrimu dan janganlah berbuat kasar kepada mereka. Ya kan? Tetapi apa dalam Al-Qur'an? Di dalam surat An-Nisa ayat 24 atau 34 itu dikatakan, perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka sekarang saya tanya, boleh nggak pukul istri dalam ajaran Islam? Istri itu harus disayangi. Kalau saya tunjukin ayatnya dalam Quran, boleh dipukul di mana? Kalau itu salah, boleh dipukul kalau itu salah. Pukulannya itu pun yang agak debak-debuk. Iya, berarti boleh dipukul. Boleh kalau salah. Nah, boleh dipukul. Di dalam Bible dikatakan, janganlah kamu berlaku kasar. Anak yang nih dengerin kan tadi saya udah bilang boleh dipukul tapi jangan yang kedebuk-kedebuk. Di mana dikatakan kedebuk-kedebuk? Di mana dikatakan kedebuk-kedebuk? Kayak begini nih, kayak tabokan sayang. Nah, sholat. Itu mah kamu ngada-ngada, itu kamu ngadi-ngadi. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar bagaimana debat ini dan mari kita simak bersama dan juga mari kita memberikan komentar yang baik dan yang positif. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini juga kita akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan untuk kita menjalani hari-hari ini dengan penuh sukacita dari Allah Roh Kudus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu?
Tidakkah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dalam kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa orang Samaria, orang yang dikucilkan oleh orang-orang Yahudi. Tapi kita melihat bahwa ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dalam penderitaannya, dalam penyakitnya, ketika Tuhan menyembuhkan dia, dia taat. Tuhan mengatakan kepada dia, pergi kepada imam. Ini menunjukkan suatu perintah bahwa harus pergi. Dan saat itu ketika dia pergi mengikuti apa yang Tuhan mau, dia seketika itu juga sembuh. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa kita juga harus berbalik kepada Tuhan. Dalam setiap persoalan hidup kita, dalam setiap permasalahan hidup kita, kita harus kembali kepada Tuhan, kita harus melibatkan Tuhan. Ya, jangan kita mencari dukun atau mencari hal-hal yang lain supaya kita dianggap bahwa kita lebih hebat, ya. Dukun lebih hebat atau orang lain lebih hebat. Maka dari itu Bapak Ibu, mari beriman kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan beritakanlah firman Tuhan itu kepada siapa saja supaya mereka juga diberkati. Sekian saja firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita.